Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Doni 69. Mas Bro, di depan saya unit Honda Mega Pro Mono Mas Bro ya. Honda Mega Pro Mono Mas Bro. Jadi kendala motor ini sulit nyala ya. Nah, nyalanya tuh bisa nyala tapi kadang harus pakai gas tinggi dan langsung langsamnya tuh langsung mati Mas Bro ya. Ini tadi kemarinnya sudah saya cek di bagian manifold Mas Bro ya. Bagian manifold sini. Ini memang terjadi keretakan ya Mas Bro ya. Keretakan mengakibatkan gasnya itu langsamnya itu turunnya lama ya. Jadi nggak bisa langsung turun untuk langsamnya. Jadi mati-matian gitu Mas Bro ya. Terus untuk setel anginnya, setelan angin-anginnya itu susah juga disetel. Jadi saya sudah beberapa kali melakukan penyetelan di di angin-anginnya. Itu kayaknya nggak ada pengaruhnya ya, nggak ada pengaruhnya. Jadi nggak ada perubahan suara dari setelan anginnya Mas Bro ya. Nah, untuk langkah berikutnya, kalau mungkin Anda mengalami hal yang sama seperti yang ada di video ini ya, coba kita cek dulu untuk bagian ini Mas Bro. Ini memang rawan sekali ya Mas Bro ya untuk karburator yang masih vakum ya Mas Bro ya. Jadi vakum itu gampang sekali mengalami yang namanya error seperti ini, apalagi kalau karetnya yang ada di dalam sini itu ada pernya Mas Bro ya. Itu ada pernya, itu ada karetnya di sini. Itu kalau karetnya sudah nggak bisa naik turun lagi itu juga bisa. Terus kalau mungkin skepnya di dalam atau karetnya itu nggak bisa naik turun, itu pun juga bisa mengakibatkan ngempos dan juga nggak bisa lari ya. Biasanya teriak-teriak saja mesinnya, tapi dia ngempos larinya ya. Biasanya tuh vakumnya udah nggak bisa naik-naik lagi ya. Oke, saya akan coba dulu bongkar dulu ya. Kita cek dulu dalamannya bagaimana kondisinya, dan saya akan coba untuk perbaiki dari sistem ini Mas, namanya sistem cup ya. Cup di sini ada cup di sini ya. Nanti saya akan buka, saya akan lepas dulu mungkin penyebab dari motor ini susah sekali nyalanya. Di starter tangan itu juga nggak bisa nyala ya. Bisa dinyalain untuk pakai ekel kaki ini ya. Pakai ekel kaki ini, cuman dia juga mati-matian terus. Oke, jangan lupa sebelum nonton videonya, sambil nonton ya, like, comment, dan subscribe-nya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ini penampakan karbonnya Mas Bro ya. Nah, seperti ini karbonnya, dan ini kita lihat ya dari setelan cup ya, ini sudah patah Mas Bro ya. Jadi inilah mungkin yang menyebabkan angin bocor ya. Jadi angin bocor itu bisa mengakibatkan setelan angin yang harusnya itu bisa disetel itu jadinya nggak bisa disetel Mas Bro ya. Ini setelan anginnya di sini ya. Jadi kalau ini nggak bisa disetel, ini pastikan anginnya ada kebocoran Mas Bro ya. Jadi nanti saya akan bongkar coba di sini ya. Nanti kita bongkar saja di sini. Nah, nanti kita akan, meskipun di sini sudah rusak, ini nggak bisa dilepas soalnya dalamannya patah ini Bro. Ya, dalamannya patah ini. Nah, ini. Jadi beratnya ini udah patah, udah nggak bisa dilepas ya. Nanti saya coba dulu dilepas bisa apa enggak ya. Tapi kita sumbat saja. Tapi nyumbatnya jangan di sini Mas Bro ya. Kita sumbat saja nanti di dalam sini. Nanti di dalam sini itu ada seal, ada karet ya. Terus ada, kalau nggak salah ada 2 lubang kalau nggak salah ya. Nanti saya akan buka dan kita tutup di dalam sini Mas Bro ya, supaya nanti anginnya nggak masuk lagi, karena mungkin ini bisa ketarik juga ya. Kalau ketarik begini kan dia buka ya Mas Bro ya, seharusnya dia kan nutup begini ya, nutup begini, dan kalau begini dia anginnya buka ya. Jadi setelan anginnya itu akan susah ya. Jadi setelan angin ini dia nggak akan berfungsi ya kalau cup ini masih buka ya. Seharusnya kan ini nutup, jadi dia difungsikan dia untuk saat ada motor sulit nyala aja ya, motor sulit nyala terus kemudian baru dibuka ya, atau dicup. Nah, setelah itu setelah ini kita akan buka dulu ya. Saya akan buka dulu 2 baut di sini ya. Ini karburator MP Mono Mas Bro ya. Karburator MP Mono yang masih vakum. Jadi kalau masih vakum seperti ini susah biasanya ya. Coba nanti kita tutup dulu di sini ya. Hasilnya gimana nanti kita pasang, dan setelah kalau normal ya berarti memang ada kebocoran angin. Kalau memang nggak normal ya kita cek di bagian lainnya Mas Bro. Oke, saya buka dulu Mas Bro ya di bagian sini. Ini ada 2 bautnya.
Ini sangat susah sekali. Sebentar ya, saya akan ambil obeng besar dulu ya. Oke Mas Bro, ini sudah saya lepas ya untuk karburatornya, dan ini karburatornya di sini Mas Bro ya. Dan untuk tutup daripada ini yang rusak Mas Bro ya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini ya. Ini tutup apa namanya, cup ya Mas Bro, cup. Kalau orang mengatakan tuh cuk ya, ini. Nah, di sini nih. Nah, di sini lubang cuknya itu udah rusak ya. Jadi apa namanya? Bautnya itu sudah sampai lepas di sini. Tadi sudah sempat saya lepas ya. Dan ini contohnya seperti ini ya. Nanti kita akan tutup saja di sini ya. Kita akan kasih tutup saja di dalamnya, tapi ini tetap dimasukkan Mas Bro ya. Soalnya ini kan lebih presisi yang di sini ya. Ya, ini yang lebih presisi Mas Bro ya. Jadi kita tutup, kita masukkan, nanti kita tutup supaya angin itu tidak ada kebocoran Mas Bro ya. Kita tutup, nanti kita ganjal pakai karet, lalu kita lem ya Mas Bro. Soalnya tadi saya lakukan pelepasan di sini Mas Bro ya. Ini dratnya sampai rusak ya. Ini bisa lepas satu ini bautnya nih. Nah, ini sudah lepas satu ya, tapi yang satu ini udah rusak ya. Ini saya pakai obeng model apa-apa ini nggak bisa ya. Jadi sangat kuat sekali. Jadi saya takut kalau pakai obeng getok tuh takut karburatornya yang nanti malah rusak ya. Jadi saya udah selesaiin aja deh, nggak usah dibuka aja. Saya tutup dari sini saja ya Bro ya. Pokoknya kita kasih tutup yang kuat saja supaya nanti tidak ada kebocoran. Jadi kita tidak pakai atau kita tidak fungsikan sistem cuknya ya, supaya nanti kita bisa menyetel angin-anginnya Mas Bro ya. Karena kalau ada kebocoran angin ya, dipastikan setelan angin itu akan nggak ada pengaruhnya, nggak ada bedanya ya. Jadi akan susah nyetel karburator kalau ada kebocoran angin Mas Bro ya. Jadi kita pastikan semuanya tertutup dulu, semuanya rapat ya, baru kita akan lakukan penyetelan di sini Mas Bro ya. Oke. Oke Mas Bro, kita buatkan karet seperti ini ya. Ini karet bekas ban dalam ya, yang agak tebal ya. Nah, seperti ini tebelnya ya. Kita kasih dua Mas Bro ya. Nah, seperti ini. Ini sudah saya kasih satu ya di dalamnya ya. Nah, ini sudah saya kasih satu dalamnya. Nanti kita kasih lagi satu supaya dia lebih rapat ya. Jadi tidak akan ada kebocoran angin lagi di sini, supaya nanti penyetelan anginnya itu akan lebih gampang. Oke, kita masukkan secara paksa seperti ini. Jadi apa namanya? Kalau gunting agak lebaran dikit ya, dipaskan lubangnya tapi agak besaran dikit supaya dia lebih rapat ya. Dan kita masukkan secara paksa seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan rapat. Jangan lupa di dalamnya tadi masih ada bawaannya ya, sebagai penutup ya. Dimasukkan terus ditutup karet, dan supaya nanti penutupannya itu lebih rapat di dalam ya. Kita pastikan seperti ini, rapat terus ya. Kita tekan terus sampai dia benar-benar masuk, lalu kita nanti kasih lem ya. Jadi biar nggak ada kebocoran angin. Jadi saya sebenarnya udah apa ya, udah lama banget ini saya setting ya, tapi nggak ketemu settingannya. Ternyata saya lihat itu manipolnya pun juga udah mulai mengalami keretakan ya. Tapi sudah saya coba untuk saya kasih lem ya. Sudah saya coba kasih lem, pakai lem G, juga kasih lem sealer. Jadi karetnya sudah lumayan rapat lah, tapi ternyata suaranya masih apa ya, susah sekali turunnya gasnya ya. Jadi masih bandang. Terus untuk setelan anginnya, buat setelan angin itu ya susah disetel. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu, nggak ngaruh sama sekali ya penyetelan suara angin, suara mesinnya ya. Oke, ini sudah rapat Mas Bro ya. Setelah rapat kayak begini ya, kita kasih lem supaya dia lebih kuat Mas Bro ya. Kita kasih lem saja. Seperti ini. Kita kasih lem ya supaya dia rapat. Kayak gini aja ya. Oke, biarkan kering dulu supaya dia juga meresap ke sela-sela ulir bautnya ya, supaya dia rapat dan nggak ada kebocoran lagi di bagian cuknya ya. Setelah ini kita akan tes, kita akan coba bagaimana hasilnya ya. Oke, kita tunggu kering. Saya jeda dulu Mas Bro ya. Ya, kita tunggu dulu ya, ini belum kering ya, saya jeda dulu biar nggak kepanjangan videonya. Nanti kalau sudah kering kita akan pasang, terus nanti akan saya videokan hasilnya gimana. Apa masih meraung suaranya, turunnya masih lama atau gimana ya. Kita tunggu kering aja dulu sekalian ya, soalnya kalau nggak kering nanti sayang ya. Oke Mas Bro, sudah saya tancapkan ya, tinggal kita pasang dulu tali gasnya dan selang bensin ke tangki ya. Terus jangan lupa nanti ada di sana, nanti juga ada selang apa namanya itu, selang yang ke intake ya, itu ada hawanya. Kita tutup ya, atau kita masukkan dulu selangnya yang menuju ke
apa namanya itu, nah ini selang-selangnya Mas Bro ya. Selangnya di sini nih. Oke, nanti saya tancapkan dulu ya. Kita beralih ke sebelah kiri Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita pindah ke sebelah kiri Mas Bro ya. Nah di sini ada selang yang harus menutup di sini ya. Di sini ada selang apa namanya, saluran intake-nya. Kita masukkan selang di sini ya. Jangan lupa nanti kalau di sini terbuka sama aja nanti anginnya tuh bocor ya. Jadi nggak bisa di setel lagi anginnya ya. Jangan lupa untuk sensor TPS-nya ini dipasang ya. Untuk Mega Pro Mono ini ada sensor TPS-nya di sini kayak motor injek ya. Jadi ini fungsinya juga untuk apa namanya, untuk langsam dan juga untuk kestabilan karburator ini Mas Bro ya. Dan untuk sekarang kita udah pasang, dan sekarang kita pasang dulu untuk selang bensinnya Mas Bro. Setelah itu kita tes ya. Kita masukkan dulu selang bensinnya. Oke, sudah terpasang dan kita tancapkan ke tangki. Dan kita buka untuk keran bensinnya. Nah sekarang kita tinggal coba Mas Bro ya, bagaimana hasilnya, apakah angin-anginnya yang di sini ya, ini angin-angin di sini Mas Bro ya, jelas nggak Mas Bro ini. Nah di sini, nah di sini ya, ini baut angin-anginnya. Nanti kita coba setel setelah kita tutup bagian cuknya ya Mas Bro ya. Oke, kita coba dulu Mas Bro.
Oke Mas Bro, ini sudah ketemu ya setelannya ya. Memang tadi memang ada kebocoran angin ya. Jadi kalau kebocoran angin, pastinya angin itu tidak akan bisa disetel dari baut sini Mas Bro ya. Nah, ini baut sini. Di sini Mas Bro ya. Nah, ini baut setelan anginnya jelas Mas Bro ya. Nah, itu baut setelan anginnya di sini. Jadi kalau kita putar ke kanan ya, berlawanan jarum jam, dia akan suaranya itu akan semakin mengecil atau seakan mesin akan mati Mas Bro. Kita coba putar ke kiri Mas Bro ya. Sorry, kita putar berlawanan jarum jam Mas Bro ya. Nah, sudah berfungsi ya, tuh kan. Nah, ini mesinnya mati Mas Bro ya. Kalau mesinnya mati seperti ini berarti sudah tidak ada kebocoran angin pada kalkulatornya. Jadi kita buka lagi ya. Kita buka lagi untuk putaran baut ini Mas Bro. Kita tidak bisa patokan berapa putaran kita hanya bisa patokan Mas Bro ya. Jadi untuk setelan angin ini lebih enaknya tuh pakai feeling ya. Pakai feeling kita besarin dulu untuk setelan langsamnya ya. Setelah itu kita nyalakan mesinnya. Kemudian kita putar ini sesuai mesinnya. Kalau dia semakin tinggi dan pokoknya kita cari suara tertingginya. Kalau suara tertingginya itu sudah mentok, maksudnya bukan bautnya yang mentok ya, tapi setelan atau suara mesinnya itu sudah meraung tinggi, itulah setelan angin yang pas Mas Bro ya. Jadi saya buka dulu nih, saya buka 2 putaran aja dulu ya. Jadi sekali lagi jangan pakai patokan putaran baut di sini Mas Bro ya. Nah, saya putar dulu bautnya ini ke berlawanan jarum jam ya. Kita membuka berlawanan jarum jam. Saya putar 1, kemudian 1,5 saja. 1,5 saja, kemudian saya akan besarin dulu untuk setelan langsamnya dan kita nyalakan kembali mesinnya Mas Bro ya. Nah, ini untuk setelan langsamnya atau setelan gasnya Mas Bro ya. Ini untuk setelan idle atau langsamnya kita besarin dikit ya, putar juga ke atas seperti ini ya. Lalu kita nyalakan lagi, kemudian nanti kita setel langsam atau setel anginnya lagi ya, supaya pas kita cari suara tertinggi lagi, supaya langsamnya tuh enak Mas Bro ya. Kita nyalakan lagi. Setelah itu kita cari putaran tertingginya dari setelan angin Mas Bro ya. Oke. Nah, kita putar keluar ya. Kita putar keluar atau kita putar berlawanan jarum jam Mas Bro ya. Kita cari suara tertingginya. Pelan-pelan saja pakai feeling ya. Suaranya sudah meninggi Mas Bro ya. Kalau suaranya sudah meninggi, baru kita setel idle-nya Mas Bro. Oke. Oke, ini pas Mas Bro ya. Kalau untuk masalah setelan langsam itu tergantung selera Anda ya, mau agak tinggi atau mau agak rendah itu terserah. Jadi intinya seperti itu tadi ya. Setelan anginnya kalau nggak bisa atau nggak berfungsi ya, cek semuanya, pasti ada kebocoran angin Mas Bro ya. Kita coba dulu lagi, kita coba gas dulu ya. Tuh kan turunnya enak ya. Tadi itu gasnya nggak mau turun Mas Bro ya, jadi turunnya tuh lama sekali. Sekarang turunnya sudah enak ya Mas Bro ya. Jadi memang benar ada kebocoran angin. Kita matikan dulu. Kita coba lagi ya. Oke, kita coba nyalain lagi. Ya, sudah enak ya. Nah, kita
tinggal rapikan lagi. Jadi setelahnya sudah pas ya, ini langsanya segini. Jadi untuk masalah kita matikan dulu ya biar kedengaran ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita matikan dulu mesinnya supaya Anda bisa jelas ya, nggak berisikan mesinnya. Jadi intinya Mas Bro ya, kalau mungkin setelan angin itu nggak berfungsi ya, setelan angin yang saya maksud di samping sana tadi ya, itu kalau nggak fungsi Anda coba cek semua kebocorannya. Untuk pertama kali kalau mungkin Anda mengecek ya, siramkan saja bensin di sini, taruh di botol ya, kasih lubang kecil, semprotkan di sini bagian intake-nya sini ya. Nah, di sini ya, jelas ya. Di bagian intake ini kalau Anda siram atau saya semprot sama bensin, mesin akan mati. Itu berarti ada kebocoran Mas Bro ya. Jadi intinya seperti itu. Terus kalau di sini aman ya, di sini aman ya, coba cek di bagian cupnya ya, seperti yang tadi saya tutup ya, cupnya tadi ya, ada kebocoran, ini cupnya tidak terfungsikan. Nah ini dia, ini sudah saya potong tadi ya, sudah rusak ini cupnya. Jadi terjadi kebocoran di sini ya. Jadi tadi gasnya tuh nggak mau turun, bandang terus ya. Jadi di setel kecil dia mati, di gas dia nggak mau turun ya. Jadi anginnya tuh angin liar yang masuk ya. Jadi angin hanya boleh masuk dari setelan angin yang tadi Mas Bro ya. Ya yang seperti saya contohkan tadi. Setelah semuanya tertutup ya, semuanya tertutup, itu pastinya akan mudah disetel Mas Bro ya. Jadi kalau semuanya rapat ya, semuanya nggak ada kebocoran ya, nggak ada kebocoran, pastinya untuk setelan angin di sini ini akan berfungsi. Jadi ini tadi tidak berfungsi sama sekali, diputar, ditutup, malah dia kenceng, dikendorin dia juga malah kenceng ya. Jadi nggak ada pengaruhnya mesin itu ya. Jadi seharusnya memang di sini itu harus ada pengaruhnya. Ditutup dia mati, kalau dibuka dia harus hidup. Dan cari setelan yang tertinggi di sini ya, di angin-angin di sini Mas Bro ya. Oke, begitu saja Mas Bro ya, paham ya untuk video kali ini. Semoga saja paham dan mudah-mudahan bisa dicerna ya, paham dan mudah dimengerti. Oke, begitu saja tutorial dari saya, cara mengatasi Mega Pro Mono, atau mungkin ini berlaku juga semua ya, untuk semua jenis motor yang masih menggunakan karburator. Jadi untuk penyetelannya seperti itu. Kalau agasnya meninggi nggak bisa turun, itu cari aja kebocoran anginnya. Intinya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Mas Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.